Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qainah innad dina indallahil islam wal qainah wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wassalamu tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qila wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Qala aidan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kepada pengurus mualaf Dewan Dakwah yang saya muliakan, pada Ibu Yeni, semoga Allah berkahi, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi ketetapan kepada seluruh umat manusia. Apa ketetapan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang ketetapannya itu tidak akan pernah dirubah. Dari mulai manusia pertama diciptakan, Nabi Adam, hingga nanti bayi yang terlahir menjelang hari kiamat. Apa yang ditetapkan Allah? Bahwasannya kebahagiaan dan kesuksesan manusia hanya apabila manusia di dalam hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang satu. Maka hanya orang-orang pilihan saja yang diberikan nikmat iman. Tidak semua orang diberikan. Kalau perkara harta, perkara kesehatan, itu semua orang diberikan. Bahkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara harta itu justru mereka lebih banyak diberikan. Begitupun halnya kesehatan, mereka sehat-sehat. Tapi untuk perkara hidayah, perkara iman, itu hanya orang-orang pilihan saja. Keluarga Nabi sekalipun itu ada yang tidak diberikan hidayah. Istri Nabi Nuh beserta anaknya itu tidak diberikan hidayah, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup satu rumah dengan Nabi Nuh, istri dan anaknya, makan sama-sama, tidur sama-sama. Tapi apa? Ketika keduanya meninggal dunia, maka ketika itu didatangkan banjir yang menenggelamkan bumi seluruhnya, maka ia meninggal, istri dan anaknya meninggal bersama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam sama, juga tidak
diberikan hidayah oleh Allah SWT. Sampai paman Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, ya, selalu mendukung dakwahnya Rasulullah. Lahir dan batin mendukung Rasulullah. Hartanya juga dihabiskan untuk membantu dakwahnya Rasulullah. Tapi itu tadi tidak diberikan hidayah oleh Allah SWT. Keluarga Nabi, bapak Nabi, istri dan anak Nabi, paman Nabi, itu banyak tidak diberikan hidayah oleh Allah SWT. Kita bukan siapa-siapa, bukan keturunan Nabi, bukan keturunan sahabat kita, tapi Allah memilih kita semua. Allah berikan hidayah kepada kita semua. Inilah pentingnya kita menjaga hidayah yang sudah diberikan kepada kita semua. Tanpa kita minta, Allah berikan kita hidayah. Sementara banyak orang-orang yang mengharapkan hidayah tapi tidak Allah pilih. Nah, maka ini kita harus mensyukuri, menjaga hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Di luar sana banyak orang yang belum mendapatkan hidayah dan kehidupan mereka sungguh tidak bahagia. Ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, zohirnya saja mereka terlihat senang hidupnya, tapi di dalam hatinya mereka tidak tenang. Mereka tidak bahagia. Karena apa? Keluar dari fitrah. Keluar dari fitrah. Fitrahnya manusia akan bahagia manakala ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya perumpamakan ya, keluar dari fitrah. Air keluar dari ikan, ikan keluar dari air, itu akan menggelepar. Burung yang biasa terbang di hutan, terbang dari pohon ke pohon, dari ranting ke ranting, bahagia burung. Tapi manakala burung keluar dari hutan lalu berada di dalam sangkar, maka tidak akan bahagia. Begitupun halnya manusia, jika keluar dari fitrahnya, maka tidak akan bahagia. Sepertinya mereka senang, ya. Mereka hanya sebatas mendapatkan kesenangan. Tapi ketenangan batin, ketenangan hati, ya, itu tidak akan mereka dapatkan, menggelepar mereka. Itu hidup di dunia, belum nanti di akhirat. Di akhirat akan lebih sengsara lagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Mu'alaf Center ini menurut data dari almarhum Coach Stephen Indra Wibowo, ada 130 negara, ada 131 negara itu yang sudah ada Mu'alaf Center. Bahkan sebelum Coach Stephen meninggal itu sempat ke Israel. Di Israel juga di situ Yahudi ya, di situ orang-orang Yahudi, di situ sudah ada Mu'alaf Center sebelum Coach Stephen meninggal. Dan nggak pernah masuk berita, sebetulnya banyak orang-orang Yahudi itu sudah mulai masuk Islam ketika adanya Mu'alaf Center. Jadi luar biasa. Jadi adanya wadah Mu'alaf Center ini sebetulnya ini apa ya, skenario atau program dari Allah SWT. Maka para mu'alaf ini yang sudah terbina dalam wadah Mu'alaf Center ini harus betul-betul, karena ini programnya Allah, skenarionya Allah. Karena apa adanya wadah Mu'alaf Center? Itu adalah wadah untuk para mu'alaf yang memang selama mereka mu'alaf, yang 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 16 tahun, ya, hanya sebatas sholat tidak bisa. Banyak bu? Banyak bu? Banyak ya? Nah, ini fakta bu ya.
Ya, yang saya ceritakan ini terkait mualaf Center Tanggamus ya. 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 Batas mualaf itu 2 tahun. Ya. Kalau sudah 2 tahun itu sudah tidak dikatakan mualaf. Nah, 2 tahun ini Bu ya. 2 tahun ini sebetulnya ini harus dirangkul, dibina selama 2 tahun ini. Ya, dari pertama ibu-ibu mualaf ya masuk Islam, ada yang enggak datang ke rumah ibu? Para ustadz ada enggak? Enggak ada kan? Sama sekali enggak ada kan? Enggak ada. Ya. Sehingga mualaf yang sudah 10 tahun, 15 tahun tidak tahu tentang Islam. Ya. Tidak tahu tentang Islam. Huruf hijaiyah tidak tahu mereka. Tata cara wudhu yang dasar-dasar mereka tidak tahu. Karena itu tadi tidak ada yang datang ke mereka. Ya, tadi ini perkenalkan Bu Ibu ya. Tadi yang baca Quran tadi itu mantan kantorsip. Paham kantorsip? Kantorsip paham enggak? Dirijen pemandu kor gereja. Ya. Dirijen pemandu ya. Dirijen itu kan pemandu, ya. Pemandu koor rohani gereja. Nih, tadi yang artisnya gereja, koor gereja, rohani gereja, pemandu. Ya, beliau ya pemandu koor gereja. Ya. Kembali. Nah ini teman-teman satu gereja ini, mereka ini kebanyakan. Nah itu, jadi gitu. 2 tahun mualaf, setelah 2 tahun sudah bukan mualaf lagi. Tapi ini hak mualaf harus ditunaikan, hak tentang pengajaran agama harus ditunaikan 2 tahun ini. Kalau toh mu'alaf sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun mereka tidak tahu tentang Islam, ini tanggung jawab seluruh orang Islam. Tanggung jawab seluruh orang Islam, terutama orang-orang yang paham agama. Ini kalau sampai tidak ditunaikan, tadi dibaca alam ya'tikum nadhir, ya, sudahkah datang seorang pemberi peringatan? Nah, ditanya nanti. Mu'alaf meninggal belum tahu tentang Islam, di akhirat nanti. Di akhirat nanti sudahkah datang seseorang memberi pengajaran tentang agama? Belum. Siapa nanti yang akan diseret? Orang-orang yang paham agama nanti akan diseret. Tetangga kanan kiri yang paham agama, yang harusnya ketika ada mu'alaf baru harusnya didatangi, dirangkul, tapi kok dibiarkan. Nah itu nanti di akhirat urusannya nanti sama Allah nanti. Alam ya'tikum nadhir, ditanya mu'alaf, sudahkah datang seorang pemberi peringatan pengajaran agama kepada kamu? Tidak pernah. Nah, nanti akan diseret orang-orang yang paham agama di lingkungannya. Selama ini tidak ada yang datang ke mereka, ya, tidak ada yang datang ke mereka, ya. Kanan kiri gisting banyak, lumayan, ustadz ulamanya banyak gisting, tapi tidak ada satupun yang datang ke mereka ini. Ini baru 15 orang. Ini baru 15 orang. Enggak ada dari kurang lebih 300-400 orang mu'alaf ya yang datang ke mereka tidak ada orang-orang yang paham agama. Nah, baru kurang lebih 5 tahun lalu, nah saya kan mantan Kapirius. Sekolahnya di Kapirius saya. Kapir ya. Kapir lah. Kapir nggak diurus. Ya. Kapir ya. Kapirius. Nah, mantan kan. Nah, disitulah saya sekolah di sana.
anak-anak orang Islam, kawan-kawan saya banyak, tetangga-tetangga saya itu Islam, saya rekrut semua, banyak. Saya rekrut masuk ke sekolahan Sapirius, padahal anak-anak orang Islam. Nah, akhirnya seiring perjalanan waktu, ya, saya dapat hidayah segala macam. Akhirnya saya terpikir, ini banyak mualaf nih, untuk menebus dosa-dosa saya dulu masukkan kawan-kawan saya yang Islam ke Sapirius. Nah, saya harus nembus dosa nih. Akhirnya saya berpikir, mulailah saya ngumpulkan orang per orang di blok 4. Nah, mana yang rumahnya blok 4 mana? Blok 4. Nah, itu blok 4. Di kompleks sekolahan Sapirius, kompleks gereja itu lengkap. Gereja, sekolah pastur, sekolah pendeta, rumah sakit, PAUD sampai SMA itu satu komplek gereja, satu komplek. Rumah sakit. Dana terbesar itu dari rumah sakit. Nah, mereka itulah itu dari rumah sakit itulah, ya, dana mereka besar, mereka dari rumah sakit. Nah, disitulah saya mulai ngumpulkan mualaf. Nah, dulu ada musola, ya, yang sekarang jadi masjid. Musola itu dulu tempat saya maksiat, musola untuk maksiat di situ coba. Saking kafirnya sekolahan Sapirius. Nah, disitulah saya mulai ngumpulkan di blok 4 ini satu persatu. Dari 15 orang ini tidak ada satupun yang rumahnya tidak saya ketok. Betul nggak? Ini baru 15 orang. Jadi semua binaan saya itu tidak ada yang lolos rumahnya, saya ngetok pintu, door to door, saya ajak semua. Jadi proses mualaf center seperti itu. Ya, dari 3-4 orang kumpul terus sehingga sekarang kurang lebih ada 300-400 orang yang saya bina. Ya, semua orang-orang itu yaitu prosesnya door to door. Dan bukan rombongan kami, cuma saya berdua aja dengan istri, cuma berdua aja, nggak ada campur tangan orang lain. Nah, lalu tahun 2019 itulah almarhum Coach Stephen ke Gisting. Nah, itulah resminya MCI. Sebenarnya 2 tahun sebelumnya saya sudah mengumpulkan mualaf, baru datang Coach Stephen. Nah, disitulah diresmikan Mualaf Center Indonesia. Nah, jadi metode saya seperti itu, metode mengumpulkan mualaf, bina mualaf. Karena apa? Tidak gampang, ya, mengumpulkan mualaf itu tidak gampang, tidak mudah, ya. Harus butuh perjuangan, ya, butuh perjuangan. Cuma saya insya Allah kan saya orangnya kan suka baca kisah perjuangan Rasulullah dan sahabat dakwah tuh di Sirah Nabawiyah itu, ya, kitab Sirah Nabawiyah sering saya pelajari, saya baca, kadang sampai nangis saya kan. Oh, rupanya seperti ini dakwahnya Rasulullah, door to door gitu kan, di Mekah kurang lebih 14 tahun, terus di Madinah 10 tahun. Itu kan ada proses-prosesnya. Saya pelajari, oh seperti ini, rupanya metodenya sebetulnya sederhana, door to door, ya. Siang hari mendatangi umat, siang hari datang kepada umat, berkeringat, lapar-lapar, haus, ya. Hujan panas datang kepada umat, malam hari merengek-rengek sama Allah, minta hidayah. Nah, ternyata metodenya Rasulullah itu, ya, yang kami terapkan seperti itu selama ini. Nggak capek-capek kami datang, ya, ke lereng-lereng gunung, pojok-pojok gunung, nggak masalah kami datang ke sana. Hujan mau panas, ya, kadangan lapar, nggak masalah, berkeringat. Nah, malam bangun munajat sama Allah, ya Allah berikan hidayah. Siang hari meneteskan keringat, malam hari meneteskan air mata. Nah, dakwahnya Rasulullah seperti itu. Ya, itulah yang selama ini kami terapkan di Tanggamus seperti itu. Ya, kami cuma berdua aja. Mualaf Center Tanggamus tidak ada campur tangan orang lain.
Tidak ada campur tangan orang lain. Mualaf center. Cuma kami berdua. Ya, artinya qadarullah, ya. Allah yang milih kami, ya. Cuma kami berdua. Mualaf center Tanggamus bisa bisa viral, ya. Bisa viral, bisa ditanya ini saksi-saksi nanti di akhirat nih. Ya, ibu-ibu ini kurang lebih ada 15-16 orang nih, bisa ditanya secara langsung. Karya siapa sih Mualaf Center Tanggamus itu, tanya. Cuma kami berdua, ya. Itu. Ya, sampai seperti itu kami. Ya, kami sampai sekarang seperti itu. Kalau ada di antara kawan-kawan yang biasa hadir pembinaan kok nggak hadir, itu batas 3 hari kami kunjungi. Nah, kami kunjungi, ya, kami sambung hati lagi. Ya, tentu Rasulullah kan seperti itu metodenya. Tentu bawa hadiah atau buat tangan. Nah, jadi memang terkesan memang metode door to door, suami istri berduaan dalam dakwah ini luar biasa loh. Bisa jadi asbab hidayahnya. Nyatanya di Tanggamus hampir setiap bulan ini ada yang masuk Islam. Nah, jadi hidayah itu akan diturunkan kepada Allah SWT manakala ada pengorbanan. Ya, tentu pengorbanannya segala-galanya, harta, diri, dan waktu. Ya, kami tidak ada yang bayar, ya, kami tidak ada yang bayar, nggak ada yang ngasih kami, justru kami yang ngasih. Betul Ibu ya? Ya, kami, ya, dakwahnya Rasulullah kan seperti itu, tidak minta upah, tidak pernah minta upah dakwahnya Rasulullah. Ya, dakwah itu memberikan manfaat, bukan ngambil manfaat. Ya, dakwah itu memberikan manfaat, bukan ngambil manfaat. Ya, walaupun saya sering dimanfaatkan, sering dimanfaatkan. Ya, ini pengalaman ya. Tapi saya terserah, itu memang perjalanan dalam dakwah memang harus melalui seperti itu, hal seperti itu. Ya, sampai itu motor kemarin kami motor pinjam itu Bu Umi ya. Itu kemarin kami kesini motor pinjam itu kami, karena motor kami itu nggak ada suratnya, ya, nggak ada surat, terus juga agak ya nggak layak lah kalau untuk perjalanan jauh. Itu ceritanya saya pulang dakwah dari Kalimantan, Coach Stephen ngasih hadiah. Sebetulnya saya yang minta, kok saya butuh sepeda motor, saya butuh motor untuk gerak. Cukup saya belikan yang second. Saya minta yang second. Saya nggak minta baru, malu kalau saya minta baru. Ya, saya minta second dengan Coach Stephen. Cukup belikan saya motor second aja. Langsung dibalas dengan Coach Stephen, berapa harga second di Lampung? Kurang lebih 8 juta. Langsung dikirim Coach Stephen 9 juta. Saya sampaikan 8 juta, dikirim 9 juta. Akhirnya 9 juta itu untuk beli motor, tapi bukan saya nyari. Ya, ada kawan yang nyari, tapi itu tadi harusnya harga 8 juta itu sudah bagus motor sebetulnya, tapi ini saya dibelikannya motor yang nggak layak lah. Padahal perjalanan saya itu setiap hari siang malam dengan kendaraan motor itu nggak berhenti kami, yaitu diberikan motor yang tidak layak. Nah, nggak apa-apa, ini sudah kehendak Allah, sudah nggak apa-apa. Nah, jadi sampai seperti itu. Makanya kemarin saya nggak berani bawa motor itu. Nah, saya pinjam motor tempat ibu ya, mualaf juga sih. Kebetulan dikasih dengan beliau, dipercaya, ya, alhamdulillah sampai rumah selamat, alhamdulillah sudah. Ya, banyak perjalanan lika-liku yang kami alami selama ini dalam perjalanan dakwah. Ya, nggak apa-apa, biarkan. Yang penting ditukar dengan Allah ini dengan hidayah untuk umat maksudnya. Ya, hidayah untuk umat. Nah, maka saudari-saudariku yang saya muliakan, saya pesan betul-betul dijaga, disyukuri hidayah yang sudah Allah berikan kepada ibu-ibu semua, dijaga betul-betul dan istiqomah mempelajari Islam. Ada yang bersedia, ya, ada yang suka rela datang ke rumah ibu-ibu sekalian,
Ibu-ibu sudah nggak susah mencari guru. Ini sudah di depan pintu. Ini khusus yang di Tanggamus ya. Sudah di depan pintu ngetuk rumah. Nah, maka ini betul-betul harus dimanfaatkan. Yang saya pikirkan sekarang bagaimana saya meninggal gitu loh. Itu yang saya pikirkan. Saya meninggal dalam keadaan ibu-ibu dalam keadaan semangat seperti ini, saya meninggal. Saya yang terpikir apa ada yang menggantikan. Demi Allah di Tanggamus tidak ada. Belum ada ya. Belum ada tipe yang seperti kami, belum ada. Belum ada di Tanggamus. Yang saya pikir bagaimana kalau saya meninggal gitu. Kan kasihan ibu-ibu yang di Tanggamus. Ya, 300-400 orang gitu ya. Jadi pesan saya seperti itu ya ibu ya. Ayo kita sama-sama bergandengan tangan. Rumah sudah ada. Terus yang mau ngisi siapa kalau bukan mualaf? Ya, Mualaf Center MC Tanggamus itu kan sebuah bangunan. Yang ngisi ya ibu-ibu inilah, bukan orang lain. Yang merawat rumah itu, yang memelihara rumah itu, ya ibu-ibu inilah semua, bukan orang lain ya. Saya juga pesan kepada yang di Bandar Lampung, mualaf Bandar Lampung, jangan kalah dengan di Tanggamus ya, mualafnya ya, jangan kalah dengan Tanggamus. Ya mungkin belum bisa sebesar pembinaan yang di Tanggamus ya. Ya justru dari yang kecil-kecil itu nanti akan menumbuhkan kumpulan-kumpulan yang besar. Ya pada intinya berapapun orangnya, 5 kah 10 kah, ya tetap istiqomah hadir. Nanti kalau istiqomah hadir, insya Allah ya Allah menggerakkan mualaf-mualaf yang lain untuk hadir dalam pembinaan. Demikian yang biasa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya ucapkan selamat datang kepada Adinda Agus Widodo ya, calon mualaf. Agus Widodo calon mualaf itu hadir. Ya, beliau sudah mempunyai niat yang bulat untuk masuk Islam. Ya tinggal nunggu waktunya. Ya saya sampaikan juga dalam Islam ketika bersahadat, mengucapkan kalimat syahadat, itu seluruh dosa-dosanya itu dilebur, digugurkan, ya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti bayi yang baru lahir, seperti kertas putih yang kosong tanpa noda. Maka ketika setelah mengucapkan kalimat syahadat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti doanya akan dikabulkan. Karena salah satu doa yang cepat dikabulkan adalah doa orang yang tanpa maksiat, doa orang yang tanpa dosa. Nah, orang yang baru syahadat itu tanpa dosa, terus berdoa kepada Allah, minta hidayah kepada kedua orang tuanya, ya Allah berikan hidayah kepada kedua orang tuaku, insya Allah pasti dikabulkan. Maka ini kesempatan Dinda itu ya, Agus ya, kalau mau bersyahadat disegerakan karena memang sudah niat. Adapun terkait orang tua itu nanti proses. Itu proses nanti Allah sendiri yang akan membolak-balikan hati kedua orang tua. Nanti Allah seiring proses masuk Islamnya ini Adinda Agus, dan berdoa mudah bagi Allah memberikan hidayah, sangat mudah. Ya ini pembuka. Nah, mualaf itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanfaatkan untuk mendoakan orang tua, keluarga yang belum mendapatkan hidayah.
ya, dimanfaatkan. Minta doa hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua, adik, kakak yang belum Islam dan keluarga. Demikian pesan dari saya. Silakan Mas Agus kalau mau disaksikan untuk bersahadat, tinggal nanti proses doa sama Allah Subhanahu wa taala ya. Dipikirkan ya nanti ya. Ya nanti bisa pribadi nanti ya. Demikian itu kurang lebihnya saya berpesan juga, doakan ya kedua orang tua keluarga yang belum mendapatkan hidayah. Kalau pengen kumpul nanti di akhirat dengan keluarga, dengan orang tua, doakan mereka. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.